Dokter pasang. Sudah terlihat dokter untuk PowerPoint-nya dokter. Ya, oke. Ya. Sebelah kiri ada yang hadir untuk umum dulu. kurang satu dah. Kan nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Baru tahu berarti. Maaf Pak. Oke. Ini baru saya. Ya, pada siang ini saya akan bicara tentang rheosteric complex figure ya. Jadi ini adalah suatu gambar di mana pasien akan diperlihatkan sebuah gambar yang sangat kompleks. Ya. Jadi rheosteric complex figure ini dimulai oleh Andre Ray ya, yang mengembangkan gambar tersebut. Ini tuh untuk menilai kemampuan visual konstruksi dan beberapa multiple cognitive dimensi seperti atensi konsentrasi, fine motor koordinasi. Misalnya kalau orang Parkinson jelas motor koordinasinya tidak bagus. Visual spasial persepsi, non-verbal memory. Jadi non-verbal memory itu berupa visual memory. Kemudian planning organizing. Jadi planning organizing adalah fungsi apa? Fungsi eksekutif. Jadi gambar ini selain untuk menilai visual konstruksi, tapi juga bisa untuk menilai visual memory. Jadi memori yang visual, memori ada dua, yaitu memori verbal dan visual. Dan ini adalah memori visual. Dan juga untuk fungsi eksekutif. Dulu saya pernah menerangkan bahwa semua tes di neurobehavior itu tidak melulu untuk mengetes satu domain kognisi. Misalnya word fluency. Word fluency seperti disebutkan nama-nama binatang dalam 1 menit. Itu tidak hanya menilai fungsi language, bahasa, akan tetapi juga menilai fungsi eksekutif atau working memory, yaitu misalnya kalau orang menyebutkan nama-nama benda, misalnya urutan binatang melata dulu, kemudian binatang dalam air, kemudian di udara. Nah, itu artinya orang mempunyai strategic planning atau organizing yang cukup bagus. Demikian juga dengan rheosteric complex figure. Dia berupa gambar, ini orang kan diperlihatkan gambar, itu nanti dilihat untuk mengcopy, kemudian 3 menit kemudian ini saya pakai perlihatkan gambarnya cukup kompleks. Nah, gambarnya ini. Gambar ini terlihat cukup kompleks. Pertama-tama pasien disuruh gambar ini, contoh semirip-miripnya. Yang ini ujungnya ini agak hilang ya, harusnya ujungnya segi 4 ya, kayak apa namanya diamond. Yang ini juga ujungnya harus nutupnya. Orang suruh gambar semirip-miripnya. Nah, kalau kamu kasih satu pulpen saja semirip-miripnya, itu hanya untuk melihat visual konstruksi. Akan tetapi kalau kamu kasih pensil warna, kalau dalam workshop intermediate neurobehavior ada diajarin untuk tes ini. Jadi biasanya saya kasih pensil warna, misalnya saya kasih pensil warna merah gitu ya. Merah. Nah, saya akan tandai di sini merah. Jadi saya akan kasih dia merah. Saya coret di sini merah. Berarti saya kasih dia pensil merah dulu. Saya mau lihat dia gambar ini apa. Nah, coba ini kamu semua nih, residen. Kalau kamu saya kasih satu pensil merah, kamu gambarnya gambar apa dulu? Coba. Siapa yang bisa jawab? Gambar yang mana dulu? Gambar segitiga ini dulu, gambar salib silangnya ini dulu, gambar kotak ini dulu, atau gambar diamond dulu? Mana yang kamu gambar? Coba siapa yang jawab? Kalau saya kasih pensil merah pertama, kamu gambar apanya dulu? Ini dokter kotak besar yang di luar dok. Kotak besar di luar, berarti yang ini, nih, ya. Iya dok. Ya, nah orang gambar ini dulu, oke. Ini berarti pensil
merah. Habis itu saya ganti nih, saya kasih pensil biru. Nah, biru kamu gambar apa dulu? Setelah merah kotak besar, birunya kamu gambar apa? Izin mungkin akan membagi kotak itu, Dok, menjadi Silang, ya kan? Silang ya, silang sini kan? ini, Dok. Ya. Nah, kemarin waktu dites di tempatnya intermediate, saya kasih ada dokter karena yang ikut dokter semua, dokter spesialis semua. Saya kasih pensil pertama, dia gambarnya apa? Segitiga dulu. Nah, ini agak aneh. Untuk menurut saya agak aneh karena segitiga ini sebetulnya tuh hubungannya dengan garis. Jadi kalau kamu sudah menyilang garis ini, kemudian garis yang ini tuh langsung lurus, lurus sampai sini, ini lurus ini. Nah, baru segitiga ini muncul. Ya. Jadi pensil kedua yang seharusnya kalau orang yang strategik bagus itu dia akan nyilang ini dulu, silang ini ya untuk membentuk segitiga dalam, kemudian silang tengah sampai lurus. Kemudian lurus dari sini ke sini. Nah, itu pensil biru. Kemudian saya kasih pensil kuning. Nah, pensil kuning baru nyambung. Entah dia mau ngisi ini dulu, entah dia mau kotak, ya, atau dalam-dalamnya, atau dia mau ngirim ini, is no problem. Tapi yang jelas kamu harus kotak ini dulu. Ada yang gambar sini dulu. Nah, untuk gambar sini dulu atau segitiga, sorry, gambar salib dulu atau segitiga kecil itu dulu, itu jelas orangnya bertele-tele ya. Jadi nggak bisa ngelihat secara praktisnya bagaimana gitu. Itu tujuannya untuk lihat seseorang dalam working memory atau fungsi eksekutif itu pakai pensil warna. Pensil warna. Tapi kalau untuk melihat visual konstruksi, orang disuruh gambar ini kurang dari 5 menit. Jadi kalau bisa maksimal adalah waktunya 5 menit. Kalau 5 menit dia tidak bisa melakukan gambar ini, ya sudah. Berarti dia visual konstruksinya jelek gitu. Kalau dia dalam kurang 5 menit, dia bisa gambar ini detail, kemudian ini dihapus, gambarnya dihilangkan. Gambarnya dihilangkan, terus dia suruh kasih gambar. Coba ingat-ingat yang tadi gambar itu gambar apa? Nah, itu yang disebut immediate recall. Nah, versi daripada reosterih macam-macam. Ada gambar ini ya, gambar yang lain-lain, tapi yang kita sering adalah yang umum adalah gambar A, di mana garisnya ada 18. Jadi osterih ini untuk melihat visual spasial dan efek sekunder daripada traumatic brain injury. Bisa tindakan sebelum operasi, sesudah operasi, misalnya operasi epilepsi ya, pre dan post ya, atau ada wajah tes sebelum epilepsi untuk lobus temporal bisa juga ya dilakukan. Nah, kompleks figure ini ada beberapa tipe daripada kompleks figure yang saya tadi bilang dari gambar A sampai H, tapi yang sering kita pakai gambar yang nomor A. Ya, ada macam-macam ya, ada yang dimodifikasi lebih mudah ya. Nah, akan tetapi kita pakai yang standar adalah reosterih adalah yang versi ini ya. Reosterih kompleks figure yang pertama kali dicetuskan 1941 yaitu tipe-tipe klasik ya. Ini penting sekali kalau kamu lihat gambar ini ujung per ujung itu harus nyambung. Misalnya kamu bikin kotak ini tapi tidak nyambung ujungnya, lah itu nggak nilainya kurang. Nah, copy trial itu adalah dia suruh ngopi tadi ya, pokoknya copy semirip-miripnya dalam waktu 5 menit. Lah, pada waktu copy ini kamu bisa pakai untuk memeriksa working memory pakai pensil warna. Tapi kalau sudah selesai copy trial pakai pensil warna, minimal kamu bisa lihat fungsi eksekutif. Habis itu setelah itu gambarnya contohnya diambil.
contohnya diambil, kamu lakukan, dia suruh. Sekarang gambar ulang ya, tapi nggak pakai contoh. Bapak gambar semirip-miripnya. Nah, diambil, suruh langsung gambar lagi. Nah, itu disebutnya immediate visual recall memory. Jadi ingatannya dia apa? Begitu habis gambar persis, waktunya maksimal 5 menit, terus gambarnya diambil, dia langsung suruh, ya minimal lah gambar, terus diambil tuh kira-kira 3 menit, dia suruh nyontoh gambar semirip-miripnya. Itu immediate recall. Kalau delete recall itu kira-kira 30 menit. Jadi kamu bisa distract, dikasih gambar yang lain, dikasih tes yang lain, misalnya kasih tes Boston naming test atau yang lain, tes yang lain, kemudian 30 menit dia suruh recall, bisa ingat lagi nggak gambar itu. Nah, ya. Nah, gambar ini kita lihat itu ada nilai-nilainya. 1 cross. Nah, cross ini cross ingat ya. Cross Bodoh amat Har, dari tadi pagi gue udah ngobrol sama lu. Ya aku berarti kan saya sama aja dipotong enggaknya. Oke, cross ini kalau gambar ini, Lucu lagi. aduh jangan rame ya. Kalau cross ini gambar silangnya di tengah, nggak boleh ya. Ini lihat gambar silangnya adalah di atas. Jadi kalau tepat gambar ini kita ngasih nilai 2. Kalau dia tetap hilang tapi silangnya di tengah ini kita nilai 1. Jadi penilaian kita lihat nih. 2 adalah akurat dan lokasinya tepat. 1 gambarnya akurat tapi atau lokasinya nggak tepat. Itu adalah 1. Ya. Dan kalau sama sekali tidak akurat gambar, tidak akurat lokasi, itu 0,5 atau 0 sama sekali ya. Jadi yang gambar tadi, pertama nilai cross tadi. Kemudian nomor 2. Nomor 2 adalah large rectangle. Large rectangle itu gambar kotak yang besar ini. Nah, ini semua ujung harus nempel semua. Large rectangle, jadi kotak yang besar. Nomor 3 adalah diagonal diamond. Diagonal cross, diagonal cross adalah ini gambar ini. Diagonal cross nih, garis ini. Ya, sama garis ini, diagonal 2. Ya. Kalau yang 12 ini silang-silangnya. Jadi diagonal cross adalah garis silang ini, diagonal 2. Nah, ya yang ini, nempel sini sama nempel sini. Nah, kalau dia tepat, kita kasih 2. Horizontal line. Horizontal line itu adalah gambar ini lurus sampai di sini tok. Sampai sini loh ya. Karena yang sini adalah 16 adalah line yang atas. Jadi nilainya adalah horizontal sampai lurus ini tok yang dinilai. Kemudian yang atas kita nilai di nomor 16. Line di sini nomor 15 ya. Nah, kemudian horizontal line. 5 vertical line. Nah, vertical line ini kita hanya lurus sampai di sini. Kenapa? Boleh sampai atas di vertikalnya, tapi bentuk segitiga ini dinilai oleh 9. Misalnya, kamu gambar line di sini, tapi setelah itu kamu nyambungnya nggak lurus. Nyambungnya misalnya bulat begini. Nah, kan tidak membentuk segitiga. Jadi angka 9-nya nanti berupa tidak tepat. Jadi tidak akurat dan tidak tepat. Kamu mau kasih nilai 0,5 karena sudah ada bentuk. Atau kalau tidak digambar sama sekali 0. Tapi kalau gambar jadi dia masih ada. Ini nomor 5 ini ada vertical line-nya sampai di sini. Tapi segitiganya dia gambarnya bulat begini. Ya. Nilainya 0,5 ya, nilainya 0,5 karena rectangle-nya tidak tepat. Jadi ini gambarnya pokoknya kalau tidak ada gambar kamu nilai 0, tapi kalau ada gambar tapi tidak sesuai sama sekali bentuk rectangle-nya kamu kasih 0,5. Nomor kemudian setelah the vertical line, kemudian kita small rectangle 6. Ini rectangle kotak kecil. Nah, ini berbentuk kotak kecil ya. Small rectangle. Terus nomor 7 small segment. Nah, ini garis ini.
Nomor 8 paralel ada 1, 2, 3, 4 sejajar. Harus sejajar karena namanya parallel line. Kalau tidak sejajar tapi ada strip-stripnya, kamu boleh kasih dia 1 ya. Tapi kalau ujung-ujungnya nggak nempel, kamu bisa kasih nilai 0,5. Kemudian nomor 9 tadi sudah rectangle. Nomor 10 adalah line ini, garis ini. Nomor 11 buletan dengan 3 dot, ya, 3 titik. Nomor ke-12 adalah parallel line. Ingat paralel berarti sejajar, ya, bersejajar. Kemudian nomor 13 rectangle, triangle, jadi segitiga, bentuk segitiga itu nomor 13. 14 ada diamondnya. Nomor 15 yaitu line. Nomor 15 line di tengah ini. Nomor 16 line yang vertikal. Nomor 17 cross yang di pinggir. Ingat cross ujungnya adalah lebih pendek. Jadi sini diameter tidak boleh cross di tengah-tengah di sini ya. Ujung yang di sini. Kemudian square yang di sini 18. Nah, 18 kalau dikali 2 adalah 36 ya. Cut off point-nya bagaimana? Cut off point-nya adalah 27. Untuk usia di bawah 60, 55, 59 itu 27 cut off point-nya sudah dikatakan bagus ya, 27. Dengan peningkatan pendidikan misalnya sarjana, maka nilainya akan lebih bagus, lebih signifikan. Aplikasi klinisnya untuk apa? Bisa untuk anak-anak ADHD karena anak-anak nggak bisa diem gambar sampai selesai belum tentu bisa. Untuk ADHD bisa. Jadi untuk demensia hampir semuanya bisa dilakukan, Alzheimer, vaskuler, frontotemporal, Lewy body maupun ataksia cerebral maupun gangguan daripada schizophrenia. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya. Yang pertama, dok, saya ini bertanya itu kan ada beberapa tahap ya, dok. Ada yang copy, kemudian immediate, dok. Itu kita ngasih instruksinya ke pasien itu, apakah kita boleh ngomong kalau nanti setelah itu kita suruh gambar ulang atau gimana? Jangan, nggak boleh. Jadi pertama, contoh satu persatu kamu hanya ngomong, contoh gambar ini semirip-miripnya ya. Ayo, mirip dan waktunya akan kita nilai. Nah, gitu waktunya dinilai karena kita maksimal 5 menit. Jadi dia gambar semirip-miripnya. Setelah itu, sudah selesai, nggak ada koreksi, sudah betul gitu ya. Kalau sudah selesai, ya selesai. Oke, sekarang contohnya kita ambil. Kamu kasih kertas baru lagi. Bapak coba atau Ibu coba gambar tadi, gambarnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu ingat-ingat coba seperti apa, begitu. Oke, dokter. Ya, immediate recall itu seperti gitu. Nah, setelah digambar, nah nanti 30 menit suruh tes lagi seperti gambar seperti apa. Karena kamu kalau ngomong misalnya gini, kadang-kadang saya tidak ngetes untuk immediate recall. Jadi saya tes langsung delete recall. Itu lebih susah. Jadi kalau yang mudah adalah pertama liatin gambar, contoh dia gambar dulu, setelah itu gambar semirip-miripnya diambil, kalau diambil gambarnya. Jadi kalau copy dulu, setelah kamu gambar pakai tangan, kemudian kamu ambil gambarnya, gambar lagi, orang akan pasti ingat. Beda dengan gini, kamu liatin gambar, Bapak perhatikan gambar ini baik-baik ya. Karena gambar ini akan saya ambil, Bapak harus gambar sendiri. Nah, itu lebih susah. Ngerti kan? Karena kamu yang ini lebih mudah. Copy dulu, ya, jadi kamu nyontoh copy. Setelah copy kamu akan ingat detailnya. Nah, pada waktu kamu sudah ngopi, diambil akan lebih mudah dibandingkan kalau seseorang dilihatin gambarnya, memperhatikan, kemudian dia gambarnya diambil, terus dia suruh gambar sendiri. Immediate recall yang seperti itu lebih susah, jadi lebih mudah copy dulu, setelah copy diambil, terus orang disuruh gambar.
pada waktu orang disuruh gambar immediate recall ini batas waktunya juga 5 menit. Dia tidak boleh lebih dari 5 menit. 5 menit, kalau dia 5 menit tidak bisa menyelesaikan, ya sudah tidak usah dilakukan. Kamu tidak perlu melakukan delete recall lagi. Ngerti ya? Kalau dalam copy trial aja dia tidak bisa menyelesaikan 5 menit, ya sudah, kamu tidak perlu cek immediate recall maupun delete recall gitu. Kalau misalnya dia nyontoh bisa, tapi immediate recall-nya sudah lupa sama sekali, ya udah, kamu tidak perlu delete recall juga gitu loh. Ngerti kan? Jadi kalau orang tidak bisa melaksanakan itu dalam waktu 5 menit, tidak bisa laksanain, ya sudah nggak usah tes-tes yang berikutnya, immediate maupun delete recall. Gitu. Ada pertanyaan lain? Iya dokter, untuk pertanyaan kedua dok, untuk yang mengetahui strategic planning dok, kita kan bisa menggunakan pensil warna gitu dok. Nah itu tuh Ya, biasanya berapa pensil warna yang digunakan dok? Itu maksudnya satu? banyak bisa sampai 5-6 pensil warna. Setelah ini ya misalnya ini ya. Nah, oke, pertama kamu kasih merah. Nah, orang kan gambar apa, misalnya kotak. Habis itu biru dia akan kasih ini. Tapi warnanya kamu jangan yang kontras, jangan merah terus orange gitu. Jadi kamu akan susah. Tapi kamu kasih tanda di sini merah nomor 1. Kedua kamu kasih strip apa. Jadi kamu bisa kedua misalnya biru. Nah, kamu tahu bahwa biru itu kedua. Biru misalnya dia kasih silang ini. Silang sini, silang sini, silang sini, silang sini misalnya. Ini yang gambar diagonal dia gambar. Terus line ini line lurus sama line lurus ini dia gambar. Ya sudah, terus ganti warna lagi. Ganti warna lagi dia ngisi apa? Ngisi yang ini, ngisi ini, ngisi ini, ngisi ini. Terus kasih light, terus kasih clear lagi. Clear lagi apa? Tapi minimal kerangka besar ini sudah muncul. Setelah itu dia gambar segitiga ini ya sudah paling cuma 5 warna, 6 warna. Tapi minimal kamu tahu bahwa dia cukup bagus karena gambarnya dia adalah kotak besar dulu, bangunan yang besar dulu. Setelah itu baru detail-detailnya. Karena orang tidak mungkin gambar ini salib dulu, kemudian strip dulu. Itu kan orangnya detail kecil-kecil dan itu kalau misalnya orang itu dikasih pekerjaan yang benar nggak bakal selesai karena mereka sudah mikirin detail-detail yang besar akhirnya berantakan. Bayangin aja kalau orang gambar kota ini dulu. Lebih sulit kan menyelesaikannya. Benar nggak? Jadi ada tipe, coba aja kamu nanti ngetes ke pasien. Kalau ada pasien gambar ini dulu atau kota ini dulu, pasti tidak akan terselesaikan secara bagus gitu. Karena kalau gambar ini jelas yang paling tepat adalah gambar kotak besar dulu, terus silang diagonal line, habis itu silang tengah-tengahnya, ya udah setelah itu akan jadi semua lebih mudah gitu. Jadi dari situ strategic planningnya cukup bagus dan dapat menyelesaikan misalnya pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan orang yang gambar detail ini dulu, gambar strip dulu, itu jelas nggak bakal selesai dan gambarnya pasti tidak akan ngepas. Misalnya ujung sama ujung nggak nempel, ujung sama ujung nggak nempel, itu kan mengurangi nilai. Semua ujung harus nempel semua. Ya, gambar ini semua ujung harus nempel semua. Ada pertanyaan lain? Nah, ini ujung sama ujung ujung sama ujung harus nempel, diamond semua harus nempel. Ya. Dok, untuk cut off point-nya dok, itu kan tadi 27 untuk umur 55 sampai 59 gitu dok. Kalau misalnya untuk nanti yang bisa kita tes itu koas atau restin gitu, apakah pakai cut off itu juga dok? Sama, tes resisten kalau dia koas atau residen kan harusnya lebih bagus, ya nggak? Lebih bagus. Jadi harusnya 27 juga itu cut off-nya memang 27 itu untuk minimal misalnya immediate recall dia bisa nyelesain 27 aja udah cukup bagus. Baik dokter. Makasih dokter. Iya. Pertanyaan lain? Kemarin kamu bilang reverbal learning test ya? Pernah dengar nggak ada tes namanya Ray-nya tulisannya Ray Verbal Learning Test.
sebetulnya reverbal learning test itu sama dengan ini tesnya yang kamu punya, tes untuk ini word list recall, word list recognition, word list yang dibacakan ini. Cuman bedanya gini, kalau orang nggak bisa baca, kalau misalnya tes yang di buku kamu, misalnya dilihat lengan, mentega, ingat nggak yang buku? Ingat ya, di tes memori kan ada kan orang suruh baca lengan, tongkat, mentega, mesin, ingat nggak? Ingat nggak, Dek? Ada dokter. Ada kan yang sudah lewat di tes di memori klinik. Nah, kalau orang nggak bisa baca, kamu ngelakuinnya dengan reverbal learning test, yaitu kamu yang bacain sederetan kata-kata kamu bacain. Bu, sekarang dengerin dengan catatan dia tidak tuli juga. Kalau dia buta dan tuli ya udah nggak bisa dites. Kalau dia kacamatanya nggak dibaca, matanya buram, nggak bisa baca satu-satu lembar yang kamu tunjukkan, ya sudah kamu ngomong, Pak, saya akan nyebutkan 10 kata, Bapak ingat-ingat. Ya, setelah saya selesai mengucapkan 10 kata itu, Bapak coba ingat-ingat 10 kata yang saya sebutkan itu apa saja. Nah, kamu tinggal ngomong lengan, mentega, tongkat, ratu, apa. Nah, kamu ngomongin semua seperti itu, kasih 10, nah akan tanya dia. Nah, apa yang coba 10 kata itu apa saja? Itu sebetulnya sama tesnya dengan word list task yang di buku itu. Cuman ini pakai verbal learning test. Jadi nggak pakai mata, tapi kita pakai suara. Jadi kalau mata nggak lihat, kamu bisa tesnya pakai suara. Jadi itu untuk tes di mana misalnya seseorang nggak bisa lihat gitu. Ngerti maksud saya nggak, Dik? Iya dokter. Ya. Jadi nggak ada halangan untuk seperti itu. Nah, untuk reosteri ini juga lintas budaya. Jadi budaya apa saja tidak perlu diterjemahkan, semua bisa. Beda dengan Boston Naming Test. Boston Naming Test itu tiap negara nanti bakalnya beda-beda. Karena misalnya hamok, ayunan hamok itu hamok di luar negeri termasuk yang low frequency word jarang hamok. Sedangkan ayunan diterjemahkan ke bahasa Indonesia dalam kata ayunan. Ayunan sebetulnya bukan gambar itu. Ingat ya, di Boston Naming Test itu gambarnya itu yang seperti ditali pohon ditali ujung sama ditali ujung. Itu sebetulnya itu istilahnya namanya hammock di bahasa Inggris. Kalau ayunan tuh ayunan seperti kamu duduk di kursi, terus ada talinya di pohon, terus goyang-goyang kayak gitu. Ayunan is different with hammock gitu sebetulnya. Makanya Boston Naming Test yang di Indonesia, Boston Naming Test yang di Indonesia ini rencana ada residen dari Gama yang akan bikin residen Gama yang akan bikin Boston Naming Test untuk versi Indonesia. Ya, ada pertanyaan lain? Izin dok, untuk pemeriksaan re-auditory verbal learning test itu apakah ada daftar kata khusus atau bisa menggunakan buku yang itu dokter? Ada daftar khususnya. Tapi kamu mau pakai kata-kata yang pakai di tempat e-memory juga nggak apa-apa. Kalau di auditory learning test ya, re-auditory verbal learning test itu ada 10. Jadi A1, A2, A3. Sebentar, aku ada ininya nggak di sini ya. Ntar aku cariin dulu. Sebentar, aku ada apa namanya, sepertinya aku di sini ada ini, tak liatin.
Oke, ini verbal memory. Bisa lihat nggak, Dek? Bisa Belum. bisa nggak? Atau aku bisa lihat nggak ini? Bisa ngelihat nggak ini? Bisa. Auditory verbalitas bisa nggak? Halo? Belum. Izin tidak tampak, dokter. Hah? Sudah? Belum, Dok. Oh, belum tampak. Oke, aku stop share screen. Oke, stop share screen. Aku share lagi sebentar. Aku share lagi yang memori. Oke, ini. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Ya, dokter. Ya. Nah, dia akan nyebutin drum. Begitu kamu terjemahin aja. Apa namanya? Drum itu ya drum ya. Seperti apa namanya? Gendang aja. Kamu gendang, gorden, bel, kopi, sekolah. Nah, untuk kayak gini, verbal learning, kamu tidak boleh dua suku kata. Kalau parent itu kita bilang bahasa Indonesia orang tua, nggak boleh. Harus satu kata. Misalnya bapak, nah parent kamu bisa terjemahin bapak, bulan, ya. Pokoknya tidak boleh dua suku kata. Garden itu taman, kemudian topi, petani. Nah, petani kan satu kata. Hidung, Turki itu apa? Kalkun, kemudian warna, rumah, sungai. Nah, ini ada berapa? 15 nih. Ya, 15 karena ini meliputi kata-kata yang sering didengar, kata-kata yang high frekuensi, terus kemudian intermediate frekuensi sama low frekuensi. Low frekuensi itu yang jarang. Jarang tuh misalnya seperti Turki, kayak gitu lebih jarang. Nah, ini 15 kamu sebutin ya. Gendang, gorden, sama. Nah, setelah kamu nyebutin ini, kamu nyebutin ini, dia suruh nyebutin apa ya? Kalau muncul yang pertama kali dia bilang warna, kamu nulis nomor 1 warna. Rumah nomor 2, 3, gitu ya. Nah, ini jumlahnya berapa? Oh, 6. Kemudian kamu sebutin ini lagi, 15 kata. Lah, dia suruh ulang lagi. Nah, ini A2. 15 kata, lagi sebutin ketiga, keempat, kelima. Sampai 5 kali. Ya, setelah itu dikasih list B. List B adalah sederetan kata yang lain. Seperti laci, ranger ya. Ranger itu rusak ranger. Kemudian burung, shoe kayak gini, stop mountain gini, sebutin dulu lagi. Nah, setelah ini disebutin, dia orang disuruh B1. Ini yang tadi yang terakhir kita 15 yang kata-kata lain apa? Yang ini kita sebutin, Mbak, Bu, ini saya akan nyebutkan kata-kata sederetan kata yang lain. Ibu ingat-ingat. Nah, setelah kata yang lain, dia suruh ulang B1 ini apa? Nah, setelah ini adalah untuk distract. Nah, A6 adalah Bu, yang 5 kali saya sebutkan tadi itu apa distract-nya di A6 supaya dia tidak boleh mencampur dengan yang list B. A6 adalah kata-kata yang ini ditanyain lagi ini di recall setelah di distract oleh ini. Kamu boleh pakai distract ini ya, pakai kata-kata supaya orang itu konsentrasi, atensi konsentrasinya bagus atau tidak. Setelah itu baru recall 15 kata. Ini pasti akan ingat. Kenapa? Karena kamu nyebutkan ini sudah 5 kali di depan. Jadi A3, A4, A5 itu kamu harus nyebutin dulu. Nyebutin dulu lagi, ngisi. Nyebutin lagi, ngisi yang A3, A4, A5. Jadi kamu harus nyebutin kata-kata itu 5 kali. Setelah itu distract dengan sederetan list B. Setelah list B, langsung orang suruh nanya list B-nya apa. Nah, yang di A6, kamu tidak usah nyebutin lah ini, tapi suruh ingat yang tadi 5 kali trial itu apa saja. Ya, kamu suruh nyebutin. Ya, jadi itu adalah apa namanya?
cukup A6 saja, nggak usah A7. Jadi nanti total A1, A5 berapa, kemudian A5 dan A6 berapa. Ya, A6 jumlahnya berapa dikurangi dari A5 jumlahnya berapa nilainya. Jadi terus kemudian recognition. Recognition itu orang suruh campur kata-kata di sini ada, kata-kata di list B ada, ya dicampur dengan kata yang lain. Nah, nanti dia suruh mengenali yang list A yang mana dia kenal, yang list B yang mana dia harus mengenali. Nah, itu baru re-auditory verbal learning test. Izin dok untuk cut off-nya dokter. Apa? Untuk cut off poinnya, nilainya berapa dok? Untuk ini dok normalnya dokter. Cut off point-nya, cut off point-nya Ray, tunggu aku sepertinya. Nah, biasanya ini re-auditory verbal learning test kita gabung dengan tes-tes yang lain. Ya, kalau yang seperti di tempatnya apa word list itu, word list memory kita itu cut off-nya kan nggak jelas kan, digabung, dijumlahin. Jadi kamu tidak boleh yang diserat kamu tidak boleh mengambil satu persatu item memori nilai sendiri loh. Itu harus dijumlahin untuk nilai serat. Misalnya di tempat serat itu recognition-nya sebentar, nanti aku akan kasih juga, coba nanti kamu sebentar ya, serat ya, aku akan kasih serat sebentar. Jadi nilainya tidak bisa diambil satu persatu gitu, tapi dia gabung dengan tes-tes yang lain, dijumlahkan. Sebentar, saya sepertinya di sini ada serat, tunggu ya. Ini saya akan tunjukkan ke serat. Jadi kalau serat ini ya bisa kelihatan ya, serat ini kamu lihat yang di sini
Nah, tes-tesnya itu harus dijumlahin antara ini. Verbal fluency, ini bisa kelihatan ya, Serat ya. Bisa dokter. Ya, MMSE nggak ikut ya. Verbal fluency dijumlahin sama Boston Naming Test, word list memory, constructional practice nggak constructional practice ikut, tapi yang recall nggak ikut. Ini sampai sini. Jadi nomor verbal, Boston 2, 3 word list, constructional practice, word list recall, word list recognition. Ini dijumlahin semua. Baru nanti cut off point-nya itu 85 antara MCI dan demensia. Jadi kalau dia orang normal dengan MCI 85. Orang normal ke MCI. Bentar. Halo? 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 Ya? Saya lagi Zoom meeting, nggak bisa ya. Jadi apa namanya? Cut off point Serat itu kalau 85 itu normal ke MCI. Terus kalau normal ke demensia itu 70. Jadi kalau di bawah 70 itu demensia. Itu jumlahin semua. Yang list recognition itu sudah pasti nilainya 10. Nah, verbal fluency itu jumlah dalam 1 menit dia jumlahin berapa kata-kata. Misal kalau 5 atau 10 ya dijumlahin 5 atau 10 itu. Kemudian yang ini adalah Boston Naming Test. Lah, Boston Naming Test itu dijumlahin aja yang dia bisa sebutin berapa jumlahnya yang dia bisa sebutin. Misalnya semuanya 15 dia bisa ya, jumlahin 15 itu. Cuman ini normal score saya tulis ini adalah dia sudah standarisasi di Indonesia. Akan tetapi tetap untuk nilai Serat, nilai kalau kamu mau nilai Serat, kalau nanti dalam pilkada pilpres kan kita pakai Serat. Serat itu harus menjumlahkan semua. Jadi kamu tidak bisa menghitung item per item. Nah, ini word list ya. Word list dijumlahin aja semua korek, dijumlahin trial 1, 2, 3. Nah, tadi juga word list tadi dijumlahin 1, 2, 3, 4, 5 dijumlahin semua. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 trial dijumlahin semua, itu total skor semua. Yang dia sebutin tadi trial 1 berapa, trial kedua berapa, trial ketiga berapa, dijumlahkan semua. Nah, kalau ini sedangkan constructional itu jumlahnya 11 kalau bisa, atau 2, 3, 4, 5 ya, ini 11. Jumlahnya 11. Nah, kalau ini apa namanya recall. Nah, untuk word list recall, nah ini penting recall. Dia bisa menyebut setelah didistract oleh tes-tes yang lain, dia bisa nyebutin nggak kata-kata yang tadi itu jumlahnya berapa. Nah, ini dijumlahin recall-nya berapa. Tulis jumlahnya aja. Kita apa namanya berapa sih yang bisa dia ingat gitu. Setelah latihan sampai 3 kali, dia bisa ingat berapa, minimal berapa gitu ya, 7 atau berapa itu apa namanya jumlahin saja berapa. Nah, setelah itu baru yang ini recognition. Di recognition ini kamu coba lihat nilainya. Iya tidak meskipun salah ya. Recognition meskipun salah nilainya pasti 10. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Sekarang gini misalnya, gereja ada nggak? Nggak ada kan tadi? Nggak ada. Tapi dia bilang ada misalnya. Dia bilang ada. Toh nanti dijumlahin yes and no, dijumlahin bagi 2. Pasti akhirnya nilainya juga 10. Jadi recognition itu mau gimana, salah di sini, salah jawab ini, salah jawab yang mana, pasti dijumlahin nilainya 10. Tadi, ini misalnya gereja ada nggak? Dia harusnya jawab tidak ada. Tapi dia bilang ada. Kopi ada, padahal kan nggak ada. Mentega
Ada. Nah, benar. Nah, tapi toh antara yang di jumlah yes respon sama no respon nanti digabung bagi 2. Nilainya pasti terakhir dapatnya 10. Ya, jadi ini kalau di si Serap sudah pasti recognition hasilnya selalu 10. Jumlahin aja itu 10 karena tidak mungkin jumlah yang lain. Nah, nanti setelah itu baru yang constructional recall, constructional ini nggak masuk dalam hitungan penjumlahan serat. Nah, cut off point-nya yaitu tadi 70 untuk demensia ke normal, batasnya. Tapi kalau normal MCI 85. Udah itu aja kamu ingetin itu. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Halo? Halo? Mungkin dokter sebenarnya Belum ada dokter. Ya udah, kalau nggak ada, udah ngerti semua ya? Izin dok, mungkin kalau untuk ini dok, kesimpulannya dok, untuk serat dok, apakah kita bisa, nanti kalau misalnya skornya di bawah 70 dok, kita bisa langsung ngomong, menuliskan demensia gitu atau gimana dok? Ya kamu dikerutukin ntar kalau kamu nanti sama itu orang misalnya kamu yang ini dari PDIP orang PDIP datengin rumahmu kamu dipukulin kamu nggak boleh bilang aja saat ini pada saat pemeriksaan ini terjadi terdapat ini sarannya MRI atau apa ya sudah itu nah itu tidak boleh kamu umumkan nanti ditanya ke bagian penyakit dalam misalnya apakah dia ada uncontrolled hypertension uncontrolled diabetes atau apa. Nah, nanti kan itu semua hasilnya dikasihkan KPU yang ngomong. Tapi kamu tidak boleh ngomong, bilang aja bahwa saat ini hasil serat ini. Jadi apa namanya? Curiga suatu ada gangguan demensia, mencurigai disarankan penurunan fungsi kognisi lah, jangan bilang dia penurunan fungsi kognisi sarankan MRI atau apa. Nah, nanti diskusinya mereka kan kamu nanti rapat bareng semuanya, lah baru ngomong cut off-nya segini gitu. Jadi kamu jangan sampai ngomong langsung bahwa oh ini orang demensia. Pasti orang akan tersinggung. Misalnya kamu meskipun tidak ngomong tapi laporan ke KPU nanti ada yang wartawan yang lihat nanti ngelaporin kamu bisa habis dipukulin sama partai. Jadi kalau bisa hati-hati. Jadi pada saat ini kita memeriksa terdapat penurunan fungsi kognisi disarankan MRI apa kayak gitu. Ngerti nggak? Ya dokter. Ya, oke. Sudah? Nggak ada pertanyaan lain? Dan satu lagi dokter, mungkin ini untuk Mokaina dokter. Jadi kan untuk Mokaina kan untuk yang cut off-nya di Indonesia kan 26 ya dok. Nah itu kan dia cuma sebagai screening ya dok. Kalau misalnya dia Mokainanya rendah gitu kita Nah, Mokainanya rendah nggak boleh itu screening. Mokainanya rendah, rendahnya di apa? Rendahnya di working memory, di basal lah. Kamu nanti tes. Oh rendahnya di working memory, berarti kamu tes pakai frontal assessment baterai. Atau kamu periksa lagi dengan TMT, frontal assessment baterai, dengan TMT atau dengan subtest. Oh yang jeleknya di recall memory. Lah kamu nanti tes pakai verbal learning atau apa. Jadi MOCA itu adalah untuk menunjukkan screening untuk apa sih domain apa sih yang kurang pada pasien ini gitu. Kalau MOCA-nya jelek ya sudah kamu masuk ke serat aja gitu. Berarti nggak bisa disimpulkan gitu kalau misalnya Tidak boleh karena itu kan screening. Screening tidak boleh kamu menyimpulkan bahwa oh ini orang demensi, tidak boleh. Dibilang aja bahwa ini ada gangguan kognisi di bidang ini gitu. Ya, perlu ditelusuri lagi, perlu ditelusuri pemeriksaan lanjutan gitu. Jadi sebenarnya MOCA atau MMSE itu kan hanya screening untuk ngertilah domain apa sih yang jelek. Nah, setelah itu kamu harus lanjutkan dengan tes-tes yang lain. Biasanya MOCA atau MMSE dilakukan oleh
orang pas dokter-dokter umum atau dokter-dokter yang di klinik, misalnya dokter saraf yang di klinik. Nah, kalau ternyata MOCA atau MMSA jelek, dikirimlah ke klinik memori. Nah, di klinik memori sudah ngerti bahwa ini MOCA-nya segini, baru ditelusuri dengan serat. Ngerti nggak? Ya dokter. Udah? Oke, saya leave ya. Nanti kamu bisa WA saya untuk berikutnya kamu mau minta apa? Ya, tes apa lagi? Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Ya, dokter. yuk. Terima kasih banyak dokter. Baik, izin untuk menutup link Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.